Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Selamat pagi semua listeners di seluruh Indonesia di 10 kota Radio Smart FM. Dan di akhir pekan ini kembali saya, William Darmawan, menjumpai Anda dalam Smart Community, di mana kami menghadirkan komunitas-komunitas yang luar biasa menginspirasi dan juga menambah wawasan kita. Selama 1 jam ke depan, Smart Community akan menemani akhir pekan Anda. Dan tentunya Smart Listeners, kalau kita melihat ya bahwa terutama di perkotaan, itu memang lahan semakin sempit. Namun masih ada saja lahan yang tentunya bisa kita manfaatkan. Nah, bagaimana pemanfaatan lahan ini agar lebih maksimal dan tentunya juga bisa kita pergunakan supaya produktif lahan-lahan ini, artinya lahan ini bisa dijadikan tempat berkebun atau hal-hal positif lainnya. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan bersama dengan komunitas Indonesia berkebun. Dan sebelum saya perkenalkan kedua narasumber pada pagi hari ini, Anda juga bisa menyaksikan secara streaming di YouTube channel Smart FM sekarang juga. Jadi Anda bisa ke YouTube ya, sekarang juga. Sudah ada 2 narasumber yang tergabung di pagi hari ini. Ada Mas Warid, tim edukasi atau pengajar Akademi Berkebun. Selamat pagi, apa kabar Mas Warid? Selamat pagi, Mas William. Alhamdulillah, kabar saya baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Smart FM pada pagi hari ini. Kemudian juga ada Mbak Winar Tania Masih ya, Humas Indonesia Berkebun. Selamat pagi Mbak Wina. Selamat pagi, Mas William. Terima kasih telah bergabung bersama kami ya Mbak Wina dan Smart Search. Untuk Anda sekali lagi bisa ke YouTube channel Smart FM pada pagi hari ini karena kami sedang streaming juga di sana. Tentunya Anda juga bisa mendengarkan di 10 kota Radio Smart FM. Kalau gitu kita kenalan dulu nih dengan komunitas Indonesia Berkebun. Mungkin Smart Listeners ingin tahu gitu ya Mas Warid, ini komunitas apa Mas? Ya, komunitas Indonesia Berkebun itu adalah komunitas yang gerakannya mengajak masyarakat di perkotaan untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong atau lahan-lahan tidak produktif sebagai tempat untuk budidaya sayuran. Gitu. Jadi komunitas ini didirikan pada tahun 2011, tepatnya 20 Februari 2011 oleh Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil, yang waktu itu dia melihat banyak lahan-lahan kosong di wilayah perkotaan ya, yang akhirnya malah jadi tempat sampah, yang kemudian beliau berpikir gimana caranya ya lahan kosong ini tidak lagi mengganggu pemandangan, karena cenderung orang tuh buang sampah ketika ada lahan kosong, sehingga dipikirkanlah menjadi kebun-kebun produktif supaya masyarakat juga tahu bahwa produksi sayuran itu tidak mudah gitu untuk budidayanya. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan komunitasnya, sampai ada sekitar 40-an jejaring di Indonesia. 40-an jejaring di Indonesia. Nah, kalau gitu Ya. kegiatannya apa aja Mas Warid? Nah, kegiatannya namanya berkebun ya. Kita di setiap jejaring itu pasti ada namanya kumpul di kebun untuk berkebun. Jadi berkebun, memanfaatkan lahan kosong, kemudian di situ banyak sekali kita saling sharing ya, masalah yang dihadapi oleh setiap penggiat itu seperti apa. Nah, lalu kami sharing solusinya seperti apa sih kalau ada masalah A, B, C gitu. Jadi mostly ya berkebun, tapi berkebunnya itu kalau di kita ya di Jakarta berkebun, di Terugi berkebun, itu berkebunnya cuma 30 menit, sisanya itu masak-masak, ngobrol-ngobrol Oke. gitu, makan-makan gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang seru ya, quality time bersama dengan anggota komunitas yang lainnya. Tapi tujuan atau juga salah satu kegiatannya adalah tadi berkebun ya, atau bercocok Ya, tanam di lahan yang iya ada. betul. Jadi ini kebunnya adalah apa saja nih yang ditanam nih Mbak Wina?
Kalau untuk berkebun itu kita biasanya menanam tanaman pangan. Jadi tanaman-tanaman yang bisa kita konsumsi. Selain itu juga tanaman-tanaman obat-obatan, lalu juga bunga kita juga tanam, Mhm. dan ada juga teman-teman yang menanam tanaman hias. Jadi hampir semua jenis tanaman itu kita coba tanam di, wilayah yang ada di masing-masing jejaring. Tadi disebutkan juga bahwa jejaringnya itu ada di berbagai kota ya, seperti di Jakarta terutama, kemudian juga banyak di 40 kota tadi ya dikatakan ya? Ya, Iya. Nah ini 40 jari. bisa dijelaskan nggak Mbak Wina, ini tentang jaringan atau juga mungkin se-Indonesia ini, kegiatannya sama atau mungkin bagaimana nih? Jadi kalau misalnya jejaring itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya. Jadi misalnya waktu awal itu memang Jakarta itu yang, mengawali, dibentuknya Indonesia Berkebun, lalu diikuti Bandung dan kota-kota lain. Tapi ternyata tantangan di tiap kota itu berbeda. Misalnya kayak di Jakarta itu kan lahannya sempit, lebih sempit Mhm, gitu ya, dan banyak, gedung misalnya. Jadi ada juga teman-teman yang menyiasati dengan menanam di rooftop misalnya. Tapi begitu kita ke daerah lain, misalnya kayak di Kalimantan yang lahannya misalnya tanahnya banyak yang gambut. Jadi, yang cocok kira-kira tanaman apa yang bisa, tumbuh dengan baik di lokasi teman masing-masing. Jadi jadi kita nanti saling begitu kita ketemu, kita saling sharing nih, "Oh, di tempat kita bagus menanam ini," gitu. "Oh, bisa nggak ya kita aplikasikan di, mhm. jejaring yang lain?" Jadi kita saling berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang berkebun. Berbagi cerita dan juga berbagi pengalaman. Nah, untuk anggotanya sendiri ini dari mana aja Mbak Wina? Kalau untuk anggotanya ini di 40 jejaring ini hampir, ada dari Sabang sampai yang paling jauh itu di Fakfak, Mmm, di, Papua. Papua. Jadi, memang yang lumayan aktif itu di daerah Jawa ya, seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Bekasi, Depok gitu. Tapi untuk daerah-daerah lain juga lumayan banyak yang, aktif seperti di Makassar, di, Medan, teman-teman kita di Pekanbaru, mhm, dan, banyak lagi di Banyuwangi Banyuwangi. Banyuwangi ya heeh, mmm. Bali juga ada gitu. Jadi Jadi tersebar luas ya di seluruh ya Indonesia tersebar ya. luas. Kalau Iya. gitu anggotanya ini apa ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak atau mungkin mahasiswa atau siapa nih Mas Warid? Kalau anggota itu umum ya. Jadi Mhm, di jejaring ini sebenarnya ada dua tipe jejaring, jejaring kota sama jejaring kampus. Nah, kalau saya kebetulan sekarang saya dosen gitu ya. Saya juga membentuk jejaring kampus namanya Trilogi Berkebun. Dulu ada UI Berkebun, ada IPB Berkebun, ada Unpad Berkebun mhm, dulunya. Jadi anggotanya memang umum. Kalau di kampus itu biasanya didominasi oleh para mahasiswa yang jadi mhm. anggota. Tapi kalau jejaring kota itu masyarakat umum, dan rata-rata memang yang paling banyak adalah ibu-ibu muda terutama ya, yang ikut Mhm. tergabung anggota. Mhm. Baik, semakin seru diskusi kita pada pagi hari ini, smart listeners. Anda yang mendengarkan, Anda juga bisa ke YouTube channel pada pagi hari ini ya, karena kita sedang streaming di sana. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal
dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kembali lagi bersama dengan saya William dalam Smart Community dan kita masih bersama dengan rekan-rekan dari Indonesia Berkebun, ada Mas Warid dan juga Mbak Wina ya. Dan membahas tentang kegiatan berkebun atau juga memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekitar kita. Nah, sebetulnya tujuan dari komunitas ini apa sih sebetulnya Mas Warid? Oke, Indonesia Berkebun itu punya visi 3E. Yang pertama adalah ekologi, yang kedua edukasi, dan yang ketiga ekonomi. Jadi kami dari teman-teman penggiat Indonesia Berkebun itu berharap dengan ekologi ini, lahan-lahan kosong di perkotaan atau tempat-tempat sempit ya di sekitar rumah itu bisa dimanfaatkan untuk menanam aneka macam sayuran atau tanaman pangan yang nanti bisa dikonsumsi oleh anggota keluarga itu. Jadi dengan adanya pemanfaatan lahan itu, maka kondisi ekosistem di sekitar rumah itu akan menjadi lebih baik. Anak-anak di kota kan biasanya jarang melihat belalang, jarang melihat kupu-kupu, jarang melihat hewan-hewan yang lain gitu ya. Mereka hanya melihat biasanya dari gadget. Nah, dengan ada kegiatan berkebun, ini hewan-hewan tersebut datang ke rumah, datang ke kebun gitu. Sehingga kadang-kadang mereka yang hanya ngelihat di handphone, hanya ngelihat di YouTube, baru tahu, oh ternyata kupu-kupu begini aslinya, oh belalang begini aslinya, gitu. Jadi ekologinya makin jalan lagi, hewan-hewan yang mulai langka di perkotaan itu berdatangan ada. Itu untuk ekologi. Yang kedua, edukasi. Edukasi ini kami mencoba ya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memproduksi bahan pangan, terutama sayuran dan buah-buahan itu butuh waktu. Sehingga harapannya mereka itu menghargai setiap bahan makanan yang disajikan di meja makan. Tidak ada food waste gitu kan, harapannya ke sana. Karena anak-anak sekarang berpikir bahwa makan itu gampang, tebar benih sekarang, besok panen. Padahal kan enggak gitu ya, butuh waktu. Ya. Jadi di edukasi ini kami mengajari itu sebenarnya prosesnya. Kalau kita mikirin sayuran harganya murah, ya gampang kan, beli sayur kan murah ya, 2.000 udah dapat seikat kangkung gitu. Tapi bukan itu yang pesan kami bukan ke sana, tapi menyadarkan kepada masyarakat bahwa kangkung ini untuk masukin seikat itu effortnya lumayan loh, butuh waktu yang lama gitu. Kita harus sabar sehingga harapannya orang-orang kota itu menghargai petani yang menanam itu, sehingga kalau membeli sayuran tuh nawarnya nggak sampai bener-bener murah gitu kan, karena dia tahu prosesnya begitu gitu lama. Lalu yang ketiga ekonomi itu kami berharap dengan adanya kegiatan berkebun yang tadinya lahan itu kosong, tidak dimanfaatkan, tidak produktif menjadi kebun sayur, ini akan menambah tambahan uang saku ya bagi pengelola lahan itu, sehingga ada uang lah yang bisa berjalan dari kebun tersebut. Jadi harapannya memang yang pertama inginnya hasil sayuran dari rumah itu dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dulu, setelah terpenuhi bisa baru boleh untuk dijual untuk menambah pendapatan masyarakat. Gitu Mas. Secara singkat ya seperti itu. Ya, tadi Mungkin Mbak disebutkan Wina bisa juga. tambahin. Oke, silakan Mbak Wina kalau ada yang ditambahkan. Iya, dengan kegiatan visi kita ini kita juga mengadakan beberapa program gitu ya Mas. Ada Akademi Berkebun salah satunya. Di situ kita mengadakan program pelatihan bagi teman-teman yang ingin memulai bagaimana sih cara berkebun, nggak tahu harus mulai dari mana, itu biasanya kita fasilitasi dengan adanya Akademi Berkebun. Juga dengan adanya pasar kebun keliling, kemudian kita juga ada pasar kebun keliling ini untuk membantu teman-teman yang sudah punya produk
atau sudah punya kebun tapi nggak tahu hasilnya mau dikemanakan, akhirnya kita kumpulkan untuk kita jual bersama-sama di pasar kebun keliling. Itu salah satu dua Mhm. dari program kami yang sesuai dengan visi misi kita. Mhm mhm. Ada nggak sih kegiatan misalnya aja mengedukasi masyarakat gitu ya, terjun ke lapangan misalnya, oke cara bercocok tanam nih seperti ini, karena mungkin banyak juga nih masyarakat yang ingin sebetulnya punya lahan juga, mungkin nggak terlalu luas terutama di Jakarta, tapi pengen banget nih ditanami cabai atau juga paling nggak obat-obatan gitu. Nah ini edukasi seperti apa yang mungkin dilakukan oleh komunitas? Silakan Mbak Wina. Sering sekali kita mendapat undangan ya, baik itu dari sekolah atau dari lingkungan perumahan misalnya untuk mengedukasi bagaimana cara berkebun yang baik, bagaimana cara memanfaatkan lahan-lahan yang tadinya tidak produktif menjadi produktif. Itu biasanya kita nanti bisa datang langsung ke wilayah tersebut untuk bekerja sama dengan misalnya pihak RT, RW, atau pengurus dan, memberikan edukasi tentang cara berkebun dan, memberikan apa ya, kalau misalnya di mana sih cari bibit, cari benih, terus apa aja sih, biasanya kan, oh media tanamnya tuh gimana sih cara, meraciknya, itu biasanya kita Mhm. nanti ajarkan langsung di sana. Juga gimana cara merawatnya, bagaimana cara panennya, itu biasanya, dari awal sampai panen, sampai mengolah lagi, kemudian menanam lagi itu kita ajarkan. Diajarkan ya. Tapi tadi pasti ada caranya, di mana masyarakat itu juga masih nebak-nebak. Mungkin bisa disosialisasikan nih, misalnya pengen tanam cabe deh di rumah atau tomat gitu ya untuk bikin sambal. Ini ada teknik-teknik nggak sih yang bisa di-sharing kepada semua listeners? Gimana? Biasanya sih kalau untuk menanam itu kita harus yang awal itu kita harus menentukan dulu media tanamnya. Bagaimana menyiapkan media tanam yang bernutrisi sehingga tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Itu biasanya kita, campurkan antara pupuk kandang, kompos, dan tanah itu dengan perbandingan 1:1:1. Mhm, Lalu, kita juga cari tempat mana sih yang paling terkena sinar matahari di rumah kita. Kadang-kadang ada tuh rumah yang, nggak dapat sinar matahari gitu. Jadi gimana solusinya? Ya mungkin kita, menanam di depan rumah atau di, mhm, lahan fasum di kompleks. Jadi karena tanaman ini membutuhkan sekali sinar matahari. mhm. Baik. Mungkin boleh dilanjutkan Mas Warid? Ya, baik. Jadi kegiatan untuk nanam cabai itu ini biasanya favorit banget ya ibu-ibu ketika minta apa namanya pelatihan itu langsung contoh kasusnya ke cabai gitu. Padahal kami Mhm. kalau ngasih edukasi itu ngeliat dulu background dari pesertanya, apakah Oke. dia itu sudah pernah nanam atau belum. Karena biasanya kalau kita langsung kasih ke yang berbuah ya, yang berbunga berbuah kayak cabai, tomat, terong, itu biasanya itu gagal. Nah, setelah gagal Oke. mereka bilang tangan saya panas gitu kan. Padahal tekniknya belum nemu, belum dapet. Jadi biasanya trainingnya dari awal itu kami berikan sayuran daun seperti kangkung, bayam, sawi, pakcoy gitu ya. Setelah berhasil nih kan biasanya semangat tuh, oh what next nih, saya udah bisa nih sayuran daun gitu. Baru ke tanaman yang berbuah seperti cabai. Karena cabai itu kan tidak bisa dikonsumsi daunnya ya. Jadi harus nunggu dulu Mhm, cabainya keluar. Untuk berbuah kan prosesnya panjang, lama. Jadi biasanya ke situ kami kenalkan dulu tanaman sayuran daun baru nanti ke cabai. Nah, tadi kalau dari Mbak Wina biasanya memang masyarakat tuh kendalanya adalah masalah media tanam. mhm, Eh, Namanya media tanam kan di Jakarta susah dapetin tanah. Kadang-kadang malah dulu ada rekan kami cuma pengen dapetin tanah itu nunggu proyek galian. Jadi ada mmm, proyek galian, kalau ada galian ada tanahnya tuh. Dia minta, Bang, boleh nggak saya bawa 3 karung tanahnya karena di rumahnya nggak ada tanah gitu. Nah, kami ajari sebenarnya kita bisa bikin sendiri loh media tanamnya dengan cara mengkompos. Jadi sayuran sisa makanan atau sampah-sampah organik dari rumah itu jangan dibuang dengan sampah anorganik, tapi kita kelola sendiri, kita olah sendiri menjadi bahan tanam yang nanti bisa kita gunakan untuk kebun di rumah. Gitu. mhm, Nah, di media tanam, ya itu yang paling seru biasanya ketika membahas tentang media tanam. Sisanya itu ya teknik budidaya, merawatnya seperti apa gitu. Nah, kalau cabai sendiri, ya biasanya kami ajarkan pilih pot yang ukurannya besar. Karena kadang-kadang orang berpikir, saya nggak apa-apa loh nanam cabai di botol air mineral bekas gitu ya, yang mhm. 600 mili. Akhirnya apa? Akhirnya kalau nanam di media yang kecil,
itu cabenya tumbuh, tapi ya kurus gitu ya, kurus tinggi Oke. langsing gitu, kecil-kecil, daunnya sedikit, itu semuanya cuma 1-2 gitu kan. Nah, pot yang paling kami sarankan adalah minimal 30 cm. Dan satu pot itu satu tanaman. Dan nanti hasilnya juga banyak. Nah, biasanya itu yang jadi miss di masyarakat. Dia mikirnya wadah apapun itu bisa dipakai untuk nanam sayuran. Padahal ada jenis-jenisnya ya. Kalau yang berbuah itu ukurannya berapa, kalau yang kita panen daunnya ukurannya berapa gitu. Itu ada, kami ajarin juga di situ. Nah, biasanya teman-teman yang penasaran pengen tahu lebih detail tentang berkebun, apa namanya, teknik budidaya yang lebih baik, biasanya kami sarankan ikut Akademi Berkebun. Makanya saya, kemudian Mbak Wina, itu juga salah satu tim di Akademi Berkebun itu yang secara rutin biasanya kami adakan setiap 2 bulan sekali. Bisa secara online, bisa secara offline. Itu kalau offline biasanya di Trilogi, di kampus Trilogi. Akademi Berkebun itu berarti Mungkin itu dulu kegiatannya ya. adalah mengajarkan tadi ya secara teknik ya bagaimana menanam yang baik dan benar dari proses awal sampai dengan tumbuh ya. Tapi biasanya untuk yang masih awal-awal atau masih awam itu diajarkan menanam yang berkaitan dengan daun kali ya seperti Ya. kangkung, pakcoy, ya malah kayak cabai, tomat, kemudian juga terong dan mungkin buah-buah yang lain itu sebetulnya dibutuhkan tantangan ya atau mungkin teknik yang lebih lanjut. Setuju nggak gitu? Kalau saya bilang gitu, Mas Farid? Iya. Iya, betul. Jadi biasanya kami anggap semua peserta yang ikut Akademi Berkebun itu masih awam, meskipun ada beberapa yang sudah ahli gitu. Kami awam di apa namanya dianggap seperti itu. Kemudian kami tantang mereka untuk menanam di rumah sayuran daun tadi. Nah, kalau udah berhasil, biasanya mereka udah mulai, boleh nggak saya mulai nanam tanaman cabai? Nah, seperti itu Mas ininya, apa namanya runutan edukasinya. Baik, semakin seru dan juga menarik diskusi kita pada pagi hari ini, Smart Listeners. Anda jangan kemana-mana, kami ajak Anda juga untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM. Sekarang juga ya, masih ada 30 menit ke depan perbincangan dalam Smart Community. Tetaplah bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community dan kita masih berbincang bersama dengan rekan-rekan dari Indonesia Berkebun. Ada Mbak
Wina dan juga Mas Warid ya di pagi hari ini. Nah, tantangannya dalam mengelola komunitas yang begitu besar jaringannya, ini seperti apa Mbak Wina? Baik, kalau untuk tantangan itu lebih ke regenerasi sih. Jadi biasanya memang di awal-awal begitu kita open recruitment itu banyak sekali yang ingin bergabung gitu. Dan seiring waktu nanti akan berkurang sesuai dengan ini ya, dengan minatnya masing-masing. Jadi nanti hanya beberapa saja yang tersisa yang masih akan melanjutkan gitu. Jadi memang di komunitas ini regenerasinya sangat challenging gitu. Hmm. Dan juga untuk kegiatannya itu memang perlu orang-orang yang banyak menggerakkan, yang mau memotivasi untuk terus bergerak gitu. Karena begitu yang lain yang sibuk bekerja, karena kita kan profesinya masing-masing ya Mas. Jadi ada yang kerja, ada yang punya usaha, ada yang masih kuliah dan macam-macam gitu. Jadi begitu sibuk dengan kegiatannya masing-masing, ini kadang-kadang kegiatan komunitas juga jadi kosong gitu, jadi Hmm. pasif gitu. Itu sih lebih ininya, lebih tantangan-tantangannya. Mungkin kalau membahas soal tantangan, apakah juga ini kan mungkin beragam ya anggota komunitasnya ya, artinya dari lintas generasi tadi dikatakan. Nah, ini menyatukannya gimana nih Mbak Wina? Kebetulan kita di tiap jejaring itu pasti punya WhatsApp group. Jadi Hmm. satu grup itu yang tempat kita untuk misalnya update tentang kegiatannya masing-masing, saling memotivasi, atau bahkan curhat, "Kenapa nih tanaman saya kok tiba-tiba kering ya? Kena penyakit apa ini?" Gitu. Nanti ada Hmm. teman-teman lain yang saling ngasih ngasih apa masukan, "Oh, ini sebaiknya di-treatment dengan cara ini," gitu. Jadi di situ di grup ini hidup sekali gitu, justru mungkin lebih hidup daripada kegiatan yang offline-nya gitu ya, karena kan Hmm. jaraknya berjauhan ya dan sibuk dengan kesibukan masing-masing. Jadi di grup ini kita bisa saling sharing gitu tentang kegiatan di rumahnya, tentang berkebun di area jejaringnya masing-masing. Bertukar informasi ya, kegiatan Iya, online ya, salah satunya lewat WhatsApp group. Nah, kalau gitu iya. kegiatan offline-nya, saya mau nanya lagi nih ke Mas Warid. Tadi kan dikatakan, oke berkumpul, sharing. Ini kegiatan offline yang sudah pernah dilakukan apa aja, Mas? Misalnya seminar, sosialisasi di kampus, apa saja? Mungkin supaya Smartsis dapat gambaran nih kegiatan komunitasnya. Iya, jadi kalau kegiatan offline-nya, kami ini secara rutin tiap 2 tahun sekali itu ada namanya conference. Hmm. Conference nasional, berganti-ganti kotanya mana yang bersedia. Gitu ya. Waktu awal-awal pernah ke Solo, waktu itu Pak Jokowi masih wali kota, itu kami ngadain conference pertama di Solo, kemudian pernah juga ke Bali, kemudian pernah yang seru saya ikut juga di Banyuwangi, karena Hmm. Banyuwangi ini kan jejaringnya khusus ya. Jadi Indonesia Berkebun di Banyuwangi itu di bawahnya, jadi kayak aparat pemerintah itu di bawahnya Dinas Kebersihan, Perkotaan, Pertamanan begitulah gitu. Nah di situ kami semuanya kumpul tuh, semua penggiat dari Aceh sampai Papua itu ngumpul di situ. Hmm. Kami sharing kendalanya apa, terus rencana programnya seperti apa gitu. Nah disitulah tumbuh rasa kekeluargaannya. Jadi kami di conference itu benar-benar ketemu yang biasa kita aktif di WhatsApp gitu ya. Oh yang namanya Waru tuh kayak gini, yang namanya Wina tuh kayak gini gitu. Ini ketemu benar-benar udah kayak saudara, udah kayak teman lama gitu. Jadi memang benar-benar rasa persaudaraan deket banget ketika kita ketemu di conference. Nah kalau kami ke Bali misalkan, ke Makassar, kemana itu pun yang hubungin itu teman-teman komunitas gitu. Saya Hmm. di hotel ini 2 hari misalkan, nanti ketemuan ya gitu. Nah disitulah kami ketemu ngobrol-ngobrol, tidak hanya masalah kebun tapi ngomong yang lain juga gitu Mas. Ya, itu cara yang apa namanya acara-acara offline yang kami kerjakan. Terakhir kemarin di Bandung ya Mbak Wina ya. Kita ngadain di Bandung Iya, eh, apa namanya? Tapi kebanyakan itu orang-orang yang sekitar di Jawa saja kebanyakan yang hadir karena setelah pandemi ya kemarin itu cukup ini juga sih cukup seru karena biasanya kami 2 tahunan tapi kemarin agak lama ya di Bandung Hmm. itu sehingga memang euforianya terasa banget tuh kedekatannya terasa banget. Nah kalau yang daily rutinnya itu setiap minggu itu kan kami punya kebun komunitas. Nah, di situ Ya. kami kumpul, ketemu secara offline, ngomongin ya macam-macam gitu, tidak hanya berkebun. Nah, disitulah kedekatannya makin terasa, pembinaannya juga makin terasa, teman-teman yang baru juga Hmm. mulai tahu
oh seperti ini karakternya si A, si B, si C. Nah, sehingga ke depan itu mereka makin lama makin dekat udah ngerasa kayak keluarga. Jadi kami kalau kumpul itu ya kayak piknik aja gitu, kayak piknik keluarga Hmm, begitu, masing-masing bawa bekal dari rumah lalu makan rame-rame di kebun. Begitu, oke, Mas. seru banget ya makan rame-rame di kebun ya. Ini mungkin kalau yang di kota besar tuh kayaknya ya masih agak langka gitu ya, atau sudah agak langka sebetulnya untuk kegiatan ini. Tapi ini merupakan satu kegiatan yang sangat positif karena selain bisa bertukar pikiran soal berkebun, tapi juga hal-hal lain ya, menambah pertemanan juga. Nah, kalau gitu pertanyaannya sekarang adalah, ini kan zaman sosial media nih, Mas Warid. Artinya Hmm. banyak yang menganggap gitu ya, mungkin berkebun ini bisa dikatakan kurang menarik nih untuk anak-anak generasi sekarang gitu. Nah, ini bagaimana pendapatnya? Nah, memang pergerakan Indonesia berkebun itu kan boomingnya waktu itu ketika Twitter lagi rame. Nah, di situ justru berkebun itu pada awal-awal Indonesia berkebun atau pada awal terbentuk itu rame banget bahkan, sehingga Oke. dalam 1 tahun itu pembentukan jaring baru itu sampai humas itu kelingkungan ini mana dulu nih mau kita bentuk nih, karena banyak banget ya euforianya. Dan yang ternyata daftar itu malah anak-anak muda yang tertarik Hmm. ingin mengajak masyarakat supaya masyarakat mau untuk nanam sayuran. Nah, memang gerakan kami waktu itu lewat Twitter, itu waktu masih rame-ramenya. Kemudian sekarang nih kita mulai bergerak di Instagram. Ya bisa dilihat di Instagram engagementnya ya lumayan bagus lah. Hmm. Memang ada pergeseran, mungkin perubahan ini ya, perubahan minat. Nah, waktu pandemi kami rame banget karena orang tidak di rumah, suruh di rumah, ya Hmm. bosen ngapain aja perlu kegiatan. Nah, ini kami rame banget nih waktu pandemi. Akhirnya ya sosial media berperan penting. Kami menyampaikan pesan-pesan kami lewat Instagram, bahkan lewat webinar-webinar gitu. Dan Hmm. peminatnya ramai sekali ketika pandemi kemarin. Jadi memang kami mengandalkan sosial media untuk campaign setiap kegiatan-kegiatan kami tiap minggunya, kemudian Hmm. rutinan seperti apa disampaikan lewat media sosial. Jadi sebetulnya faktanya ya kalau ada anggapan berkebun itu mungkin kegiatannya mungkin untuk orang tua atau oma-oma atau opa-opa, tapi juga sebetulnya banyak anak muda juga yang sebetulnya begitu antusias ya Mas ya untuk belajar berkebun ini. Karena tadi dikatakan faktanya di lapangan itu banyak banget yang responnya positif ya. Begitu ya Mbak Wina ya? Iya, betul, Mas. Kita juga kaget sih. Jadi ternyata, remaja dan generasi sekarang tuh banyak juga yang sudah mulai aware sama lingkungan gitu dan udah mulai, Hmm. mencari tahu gimana sih cara, untuk berkebun, bagaimana cara untuk, melindungi lingkungan misalnya dengan memilah sampah, mengompos gitu. Hmm. Dari situ jadi, ternyata responnya cukup positif dan banyak juga yang sudah mulai mencoba menerapkan, mencoba menanam gitu. Meskipun, misalnya, "Aduh saya nggak suka sayur nih sebenarnya, tapi saya mau Hmm. nyoba nanamnya dulu deh," gitu. Dan dari situ pelan-pelan kita edukasi bahwa sebenarnya tuh sayur juga kan memang kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita sebagai manusia kan membutuhkan banyak serat, banyak sayur. Jadi Betul. selain menanam juga kita, dari situ kita bisa mendapatkan, kesehatannya, efek kesehatannya, dan efek untuk lingkungannya, dan banyak hal yang kita bisa dapat dari, kegiatan berkebun. Banyak hal yang bisa didapat dari kegiatan berkebun. Nah, kalau gitu seperti apa nih mungkin untuk merangkul generasi-generasi baru ya yang mungkin kurang berminat di bidang berkebun, ada nggak sih yang dilakukan salah satunya agar yang mungkin menganggap ini kegiatan yang kurang mungkin milenial gitu atau generasi sekarang, mereka punya pandangan baru, ini lebih fresh gitu? Silakan Mbak Wina. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai komunitas ya, misalnya ada komunitas-komunitas yang memang sudah berjalan sebelumnya dan, tadinya mungkin tidak, tahu apa-apa tentang berkebun gitu, Mhm. jadi kita tuh, banyak mengadakan kolaborasi dan juga, kita masuk juga ke, sekolah-sekolah misalnya, itu sih yang, kita edukasi misalnya anak-anak, sekolah, pelajar, gimana Mhm. mereka bisa mulai, aware dengan pentingnya berkebun itu seperti apa gitu. Jadi lewat, Mmm. kolaborasi sih banyaknya.
kolaborasi ya, supaya bisa merangkul banyak generasi muda sekarang ya. Tuh, smart listeners ya, berkebun itu untuk setiap generasi, semua generasi bisa Anda pelajari dari sekarang, apalagi setelah mendengar perbincangan ini. Banyak keasikan, kemudian juga bahkan bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Tadi Mas Warid bilang, ada manfaat ekonomi dari kita menanam. Selain mungkin bisa dikonsumsi sendiri ya, Mas, Ya. bisa juga diperjualbelikan. Nah, dari mungkin contoh-contoh kisah sukses di komunitas ini. Bisa dikasih gambaran nggak, small listeners? Iya, dulu itu ada penggiat kami yang nanam di balkon. Kau bayangin, di balkon kan nggak seberapa gitu ya. Di lantai 2, balkonnya kecil, kemudian karena dia pengen jualan, akhirnya dia nambah balkonnya pakai talang air, gitu, ditambahin ke depan, gitu, nanamin berbagai macam sayuran. Nah, beliau ini memang rajin dan suka membuat minuman namanya smoothies, ya, minuman sayur kombinasi sayur dan buah namanya smoothies, dijual tuh. Nah, kebetulan beliau juga dosen, jadi dijual di kampusnya dan laku banget. Kan harga sayur berapa sih sebenarnya kan, tapi ketika dia jadi olahan smoothies itu harganya berkali-kali lipat. Nah, sampai sepertinya kan kadang orang nggak berpikir ya kok bisa ya dengan cuma 12 meter persegi di balkon pula bisa menghasilkan duit gitu. Dan ini pasarnya bagus banget. Waktu itu ya Mbak Winay ada Mbak Sita, dia apa namanya melakukan hal itu, memanfaatkan kebunnya yang punya cuma seberapa tapi diolah untuk menjadi smoothies yang akhirnya apa namanya pendapatannya itu lumayan besar dari smoothies itu. Kemudian teman-teman lain juga yang juga nanam agak luas ya, waktu itu ada presiden kami Pak Ahmad Marendes itu apa namanya memanfaatkan lahan pekarangannya cukup luas dan nanam sayuran kale. Nah, ini juga waktu itu harganya sempat tinggi tuh, sampai 100.000 per kilo. Coba sayuran mana ya, selain cabai yang bisa mencapai harga 100.000 per kilo. Dan ternyata memang respon masyarakat ini banget, bagus banget. Orang percaya kepada kami karena kami menanamnya dengan baik, gitu. Tidak menggunakan pestisida, tidak menggunakan pupuk kimia, jadi ya semi organik sebenarnya. Dan orang percaya karena kami adalah penggiat-penggiat yang memang gerakannya ke arah situ, pangan yang aman, pangan yang sehat gitu. Dan ketika dijual dengan harga yang tinggi, masyarakat masih mau beli karena mereka percaya dan yakin ini apa namanya sayurannya bagus gitu, Mas. Baik, ini contoh-contoh kisah sukses ya. Artinya kalau kita seriusin, ini punya manfaat ekonomi ya. Tapi yang paling simpel tadi juga bisa mungkin dikonsumsi sendiri. Nah, jenis-jenis tanaman apa sih Mas yang sebetulnya sudah banyak suksesnya gitu ya setelah ditanam gitu ya untuk pemula atau juga mungkin yang sudah lama gitu berkecimpung di komunitas. Ini bisa dikasih contoh nggak jenis tanamannya? Nah, iya, biasanya kalau setiap rumah tangga kan beda-beda ya. Ada yang dia suka tanaman A, ada yang suka tanaman B, ada rumah tangga yang nggak suka tanaman A, tanaman B. Nah, biasanya kami bilang kepada masyarakat itu, pilih jenis sayuran yang memang nanti dikonsumsi oleh anggota keluarga semuanya. Jangan sampai kita nanam, oh karena kale harganya bagus, nanam kale. Padahal di rumah itu nggak suka kale, gitu kan. Nggak suka tanaman itu, nggak ada yang makan itu. Padahal kan untuk jual kale juga nggak mudah ya, bagi orang-orang baru itu kan nggak mudah tuh jual kale. Nah, jadi biasanya yang kami sarankan pilih sayuran yang memang menjadi kebutuhan keluarga sehingga nanti sayuran itu bisa dikonsumsi oleh anggota keluarganya. Nah, kalau ada sisa baru nanti dijual. Nah, jenis-jenis sayuran yang biasanya ditanam paling laku adalah sayuran daun seperti pakcoy. Nah, kangkung ini sebenarnya juga lumayan besar, tapi banyak orang yang takut ketika nanam kangkung tidak menjadi apa namanya primadona. Yang paling sering adalah tanaman sawi ataupun pakcoy, kemudian bayam, lalu primadona kedua itu cabai. Cabai itu selalu rame gitu ya. Orang nanya gimana nanam cabai supaya bagus hasilnya, supaya rasanya enak, warnanya bagus, itu biasanya cabai banyak banget. Yang ke selanjutnya tomat, terong, kemudian seledri, bawang daun, bawang merah, itu biasanya ditanam oleh setiap anggota rumah tangga. Kalau Banyak sih kalau buah-buahan di Mas gimana? buah-buahan Kalau ada, buah-buahan. tapi iya ada, tapi rata-rata itu yang pakai pot ya tabulampot. Oh. Biasanya yang pakai tabulampot ya kayak jambu air, jambu biji, kemudian serikaya, markisa juga ada. Tuh bahkan ada penggiat kami yang mengolah markisa itu menjadi sirup.
ya Hmm. penggiat di kebun itu membuat itu, dan sekarang produknya masih sustain. Kalau di pasar kebun keliling produk dia selalu di bawah itu. Kemudian juga selain buah-buahan ya ada tadi yang Mbak Wina sampaikan juga tentang rempah-rempah itu, seperti misalkan jahe, kencur, kunyit, itu lengkuas, bahkan juga honje ya. Honje juga ada yang nanam itu. Oke, wah ini banyak pilihannya. Sudah kebayang ya kalau misalnya di lahan kita atau di halaman kita itu ada tanaman-tanaman yang bisa kita konsumsi sendiri atau bahkan bisa memiliki manfaat ekonomi. Tapi yang paling penting adalah kalau kita menanam yang biasa kita konsumsi dulu ya Mas Warid ya. Supaya Ya, kita bisa betul. merasakan dulu nih, kita bisa mungkin metik tomat sendiri atau tadi jahe, kencur sendiri. Ini banyak manfaatnya. Masih ada satu sesi lagi, Smart Listeners. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community. Nggak kerasa ya menemani hari Sabtu Anda sudah hampir 1 jam. Kita berbincang bersama dengan Indonesia Berkebun, ada Mas Warid dan juga Mbak Wina. Ini luar biasa ya kegiatannya, memberikan banyak manfaat untuk masyarakat banyak. Dan dengan berkebun juga bisa kita konsumsi sendiri juga. Jadi mungkin bisa lebih hemat juga gitu ya, lebih sehat karena kita tahu juga apa yang kita tanam. Bener nggak Mas Warid? Ternyata ada manfaat kesehatan juga karena kita tahu ya, dengan apa yang kita tanam atau kandungan pupuknya atau bagaimana nih pendapatnya? Iya, betul. Jadi dengan kita menanam sendiri, kita tahu ya apa yang dimasukkan. Karena kan tanaman itu menyerap apa yang kita berikan, gitu kan. Nah, jadi kita kalau nanam sendiri, kita bisa pastikan bahwa segala input yang kita berikan kepada tanaman itu tahu kualitasnya, bagus gitu. Tidak mungkin kita memberikan racun, istilahnya ya, racun pada tanaman yang memang tanaman itu akan kita konsumsi. Jadi benar-benar yang diberikan kepada tanaman kita tahu efeknya seperti apa gitu ya, nutrisinya, kemudian manfaat untuk tanaman dan untuk lingkungan seperti apa. Jadi benar-benar tanaman yang kita rawat sendiri, yang kita tanam sendiri itu punya kualitas yang lebih baik. Karena kan kita juga takut ya, sekarang kan sayuran di Jakarta misalkan, itu kan diperoleh atau dikirim dari puncak. Nah, ada beberapa pedagang yang memang nakal.
supaya sayur tetap segar, tetap kelihatan bagus, akhirnya ditambahkan beberapa bahan tambahan makanan ataupun bahan-bahan lain yang malah cenderung berbahaya seperti formalin ataupun yang lain gitu ya. Bahkan jengkol pun kalau kita baca berita pernah diberikan formalin supaya dia apa namanya tidak dikerubungi lalat ya dan lebih Mhm. awet kelihatannya. Itu kan berbahaya. Dan kita nggak tahu karena bahan-bahan tersebut tidak bisa terlihat oleh mata telanjang, perlu diuji pakai laboratorium. Nah, dengan kita nanam sendiri di rumah, kita bisa jamin bahwa setiap input yang kita berikan kepada tanaman itu sudah benar-benar aman. Hmm. Nah, kalau gitu mungkin smart Sayuran listeners. yang kita panen dari rumah itu aman untuk dikonsumsi. Oke, aman untuk dikonsumsi dengan kandungan yang mungkin bisa kita perhatikan gitu ya. Dan ini lebih sehat sebetulnya. Nah, kalau begitu untuk semua listener semua yang ingin bergabung, itu gimana ya Mbak Wina? Bagi teman-teman yang ingin bergabung itu bisa melihat atau mengunjungi sosial media kita. Itu ada di Twitter atau X atau juga di Instagram dengan nama @id_berkebun. Mhm. Tuh, dan juga di Facebook juga kita ada fanpage-nya dan juga bisa bertanya nanti melalui DM atau lewat postingan ke admin lokasi-lokasi mana saja yang terdekat dari tempat tinggalnya untuk bergabung dan bisa ikut dalam komunitas Indonesia Berkebun. Mhm. Jadi terbuka untuk semua masyarakat di seluruh Indonesia ya, karena memang ada di seluruh Indonesia ya Mbak Wina ya? Untuk saat ini sih belum di seluruh daerah, tapi mungkin bagi teman-teman yang ingin membuat komunitas dan bergabung di Indonesia Berkebun, mungkin bisa membuat jejaringnya di kota masing-masing apabila belum ada, nanti dengan cara menghubungi ke Indonesia Berkebun dan kami akan infokan untuk syarat-syaratnya seperti apa. Mhm. Tapi yang pasti berbagai macam kegiatan, kemudian juga untuk pendaftaran gitu ya, mungkin ada di kota Anda ya, Anda tinggal Iya, bergabung ya, join bersama dengan iya, teman-teman yang lainnya, itu bisa cek dulu di Instagram-nya di ID Berkebun atau ID Berkebun ya, ID iya, Berkebun, ID betul. Berkebun. Silakan Anda bisa cek Instagram-nya sekarang juga, bisa follow Instagram-nya sekarang juga, supaya bisa tahu berbagai macam kegiatan. Nah, kalau gitu dalam waktu dekat ada kegiatan apa Mbak Wina? Kalau untuk Mungkin yang setahun, 2 rutin tahun di ke depan rencananya. Kalau yang rutin sih memang ada berkebun di setiap masing-masing jejaring biasanya ada kegiatan berkebun yang rutin di Mhm. tiap akhir pekan gitu ya. Kalau untuk yang secara keseluruhan mungkin di tahun ini nanti kita akan mengadakan rakernas karena sudah lama juga tertunda karena sebelumnya pandemi jadi kita tidak Mhm. tidak mengadakan dan juga mungkin nanti kita bisa juga bikin ini ya apa konferensinya ya Mas Warid untuk di tahun Ya, ini. Mhm, Pokoknya ada conference-nya lihat ya? aja di Oke, terus ikuti semoga dan follow Instagram-nya ya, di ID Berkebun. Di situ kegiatan, kemudian juga rekrutmen juga, segala macam informasi itu bisa Anda dapatkan langsung ya di Instagram resmi ID Berkebun. Kalau gitu pesan-pesannya Mas Warid, kepada semua listener semua tentang manfaat berkebun, kemudian bagaimana kita memanfaatkan lahan supaya menjadi lebih produktif. Silakan. ya, baik pesan dari saya ketika di rumah kita ada lahan yang memungkinkan ya. Karena memungkinkan karena ada juga lahan yang nggak mungkin untuk ditanami gitu. Ketika memang memungkinkan untuk ditanami, ditanami karena dengan menanam sayuran atau tanaman apapun di sekitar rumah itu banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan. Jadi apalagi di kota ya yang memang panas dengan ada tanaman itu kita sudah ikut andil dalam menurunkan suhu udara di Jakarta atau di kota-kota. Nah, Mhm. jadi kalau ada lahan kosong ataupun di halaman rumah ada lahan yang belum dimanfaatkan, kalau bisa tanamilah dengan tanaman apapun yang teman-teman sukai. Itu pesan dari saya, Mas. Oke, Mbak Wida ada pesan-pesan kepada semua listeners? Kalau dari aku mungkin sebenarnya menanam itu nggak sulit ya, asal kita punya keyakinan dan punya kemauan untuk menanam gitu. Jadi meskipun lahannya luas, tapi kalau kita nggak punya keyakinan dan kita tidak punya kemauan, tidak akan berhasil gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar dan ingin tahu informasi tentang berkebun, bisa kontak kita teman-teman Indonesia Berkebun. Mungkin nanti bisa bergabung dan kita bisa sama-sama belajar gitu untuk menambah
lahan-lahan yang produktif di sekitar kita. Wah, luar biasa ya. Menanam itu tidak sulit ya. Mendapatkan manfaat untuk keluarga, bisa dikonsumsi sendiri, kemudian juga memberikan manfaat kepada lingkungan, bahkan bisa memberikan manfaat ekonomi. Terima kasih banyak Mas Warid, Mbak Wina atas waktunya. Semoga apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk semua listener semua yang mendengarkan di 10 kota. Anda yang terlewatkan perbincangan pada pagi hari ini jangan khawatir karena perbincangan Smart Community bersama dengan Indonesia Berkebun tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM. Akhirnya saya William Darmawan beserta dengan kedua narasumber mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.